Halo, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kali, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua teman-teman yang merayakannya. Hari ini kita akan bahas mengenai masalah gigi pada anak. Kenapa masalah gigi pada anak ini saya coba jadikan topik ya? Karena kebanyakan ternyata kenyataannya sehari-hari saya pun dapat pertanyaan-pertanyaan berulang-ulang mengenai masalah gigi. Padahal sebenarnya kan saya dokter anak. Ada yang lebih jago. Yang lebih jago tentu saja ya dokter gigi ya. Kan emang dia harus ngurusin tentang gigi. Hari ini kita akan ditemani oleh salah satu sahabat saya, seorang dokter gigi yang sudah malang melintang, sudah lama malang melintang, yang sudah sangat berpengalaman sekali mengenai masalah gigi, terutama juga masalah gigi pada anak. Kita nanti akan kedatangan tamu yaitu dokter gigi Bobby. Ya, nanti eh, beliau yang akan coba membantu saya ya, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang gigi, akan menerangkan tentang hal-hal mengenai gigi. Terima kasih yang sudah join. Kelihatannya di sini Dokter Bobby juga sudah join. Karena kalau Dokter Bobby kita ajak bergabung. Ya, by the way, siapkan pertanyaannya tentang gigi. Saya tahu banyak sekali pertanyaan. Bahkan saya aja punya banyak pertanyaan kok. Dokter Bobby sudah kita undang. Nah, ini dia, Dokter Gigi Wih, Bobby. Halo, dokter. halo. Panggil Apa Bobby kabar? aja. Sehat-sehat? Jangan panggil, panggil Bobby aja. Oh ya, Bobby. Sehat, Sehat-sehat ya? alhamdulillah sehat. Sehat semua. Baru nih batik, pakai batik baru nih gara-gara Bowo yang undang nih. Batik baru nih. Ada Iya, endorse, ada endorse. kita sistemnya todongan dong. Kita todong-todong. Soalnya pertanyaan Thank you. tentang gigi ini banyak banget soalnya yang nanya ke saya. Dan ada beberapa hal yang saya aja juga nggak bisa jawab sebenarnya. Iya, Karena ya memang bukan bidang ya kan. iya, iya. Eh Saya coba bantu lah. iya. Ada yang dokter Bobby mau share nggak? Kira-kira tentang gigi? Nah, di Indonesia ini masih yang jadi momok adalah karies atau penyakit gigi berlubang. Terlebih untuk anak-anak ya, tapi untuk anak-anak mulai berkurang sih ininya apa kasus untuk kariesnya, tapi bukan berarti tidak ada. Tapi untuk anak-anak yang sudah mulai belajar menyikat gigi sejak dini, itu akan jauh lebih bagus, dalam artian jauh lebih sehat giginya dibandingkan dengan anak-anak yang tidak sejak dini melakukan perawatan atau diajarkan perawatan oleh orang tuanya. Kadang-kadang yang jadi masalah adalah orang tua yang males atau ya masihlah atau biarin aja lah masih gigi susu toh nanti akan gigi tetap gitu. Nah ini di beberapa penelitian ini sangat yang saya baca ini paradigma yang seperti ini harusnya tidak ada karena kalau anak seorang anak sakit gigi dia akan mempengaruhi bukan hanya mempengaruhi keluarganya karena kalau dia nangis sakit gigi dia mempengaruhi satu keluarga tapi dia juga akan mempengaruhi lingkungannya sekitarnya. Contoh dia jadi rewel, dia jadi sulit belajar, dia jadi tidak suka mendengar orang tua karena dia lagi dirinya sendiri udah kesakitan gitu. Nah, kadang-kadang anak bilangnya sakit, tapi yang saya temui anaknya, oh cumanya sakitnya cuma sedikit. Mm-mm. Tapi
kenyataannya waktu kita buka dan lihat mulutnya dan lihat giginya, nah ternyata ada bengkaknya sudah membesar, ada abses. Nah, ini kadang-kadang persepsi sakit untuk anak ini berbeda dengan persepsi sakit untuk orang dewasa. Orang dewasa tahu persepsinya sakit gigi itu seperti apa. Bukan sama seperti ya waktu ada lagu dangdut ya lebih baik sakit Sakit gigi gigi. lebih baik sakit hati lebih baik sakit gigi dibandingkan sakit hati. Jadi sakit gigi ternyata lebih sakit dibandingkan sakit hati. Kalau sakit hati kita ini curcol jadinya curcol ya. Tapi dalam begini, kalau sakit hati, orang yang sakit hati, dia tinggal diem-diem aja di rumah, setel lagu, mellow, dia nangis, apalagi sekarang ada Instagram, dia bikin status Instagram yang mellow-mellow, dan orang-orang akan berusaha untuk menghibur. Tapi kalau orang sakit gigi, untuk mendengar suara aja, itu maunya bawaannya marah dan emosi. Emosi. Jadi kadang-kadang persepsi sakit untuk anak-anak dengan persepsi sakit untuk orang dewasa dari situ aja udah berbeda. Jadi penting sekali perawatan gigi anak tuh sejak dini. Kalau boleh saya anjurkan, perawatan gigi anak itu dimulai dari mereka punya gigi, atau dari bahkan ada yang bilang dari mereka sudah mulai minum susu. Jadi susu udah makan aja atau susu udah minum susu, mereka harusnya sudah diajarkan atau diperkenalkan dengan hygiene mulut ya. Misalnya misalnya bayi dibersihkan mulut habis minum susu, dibersihkan mulutnya dengan kain kasar dan air putih matang atau hangat, dibersihkan mulutnya, terus dibersihkan. Nah, setelah mulai tumbuh gigi, diperkenalkanlah sikat gigi gitu. Tapi kapan pakai pasta gigi? Kalau saya menganjurkan pasta gigi setelah umur 3 tahun. Di bawah umur 3 tahun, pasta giginya tidak perlu pakai pasta gigi, tapi diperkenalkan untuk sikat gigi. Ada sikat gigi khusus untuk anak yang di orang tuanya taruh di jari ya, orang tuanya disikatkan ke gigi anaknya, itu harusnya mulai diperkenalkan. Begitu, itu akan jauh lebih bagus. Kalau anak-anak sudah dimengenalkan sejak kecil, perawatan giginya akan lebih bagus. Ini Sebentar, sebentar. Sebelum lebih panjang, ini pertanyaannya udah bertubi-tubi nih. Tapi ini ada pertanyaan yang tadi sempat bertanya nih, anak umur berapa mulai gosok gigi? Jadi artinya gosok gigi pertama kali pas tumbuh gigi dong ya? Berarti ada gigi pertama. Atau ada gigi pertama sudah, tapi sebelumnya diperkenalkan sebelum ada gigi, anak-anak diperkenalkan dengan membersihkan mulutnya dengan kain kasar. Itu penting sekali. Jadi udah terbiasa untuk masuk ke tangan orang tua, itu bisa masuk untuk membersihkan giginya, itu jauh lebih bagus. Ya, itu yang suka orang tua lupa ya. Jadi membersihkan gigi, karena banyak orang tua yang mikir begitu habis makan minum air putih aja sudah cukup gitu. Jadi nggak pernah dibersihin giginya. Nah, itu harusnya ya tetap ya sehari 2 kali boleh, pagi dan malam hari sebelum tidur. Pagi hari sesudah makan pagi dan malam hari sebelum tidur sudah menjadi rutinitas. Kalau itu menjadi rutinitas, anak-anak akan terbiasa tuh. Begitu. Ya. Terus ini juga sambungan yang tadi kan, pertanyaannya kan berarti dia mulai gosok gigi begitu udah ada gigi. Banyak pertanyaan. Nah, terus emang gigi susu itu sebetulnya kapan harus ditunggu sampai dia maksudnya kapan paling lambat dia muncul? Nah, gitu. Paling lambat dia harus muncul umur berapa sih? Karena itu banyak yang bertanya-tanya, kok anak saya udah 10 bulan belum punya gigi, setahun belum punya gigi. Anak saya semua di atas setahun loh punya gigi.
Ya, sebenarnya tidak ada patokan yang khusus ya, tidak ada patokan khusus. Ada yang dari umumnya dari 6 bulan sudah sudah ada gigi yang pertama, biasanya gigi seri. Gigi seri yang bawah itu pertama kali numbuh. Umur 6 bulan, tapi ada juga yang umur 3 bulan itu sudah numbuh. Ada yang lebih lambat. Jadi sebenarnya itu bervariasi. Tergantung dari apa? Sampai saat ini belum ada penelitian yang bilang bahwa tumbuh cepatnya anak-anak, gigi susunya tumbuh itu cepatnya karena gizinya lebih bagus atau itu belum ada. Sampai sekarang ini yang Iya. saya belum pernah baca untuk itu. Suka banyak yang pertanyaan soalnya orang tua banyak kan takut ya karena kan kok nggak muncul-muncul giginya. Iya. Sempat Tapi baca-baca ada sama yang bilang juga katanya kurang pertanyaan, kalsium. ya, tapi Gimana dok? juga sama pertanyaannya juga dengan kapan anak gua bicara. Itu juga sebuah pertanyaan yang kalau itu mungkin untuk orang tua yang baru anak pertama ya. Kalau anak orang tua, kok anak gua belum ngomong-ngomong gitu ya. Kok anak gua belum anak gua kok anak dia sudah ini, jadi suka membandingkan. Padahal tenang aja, sabar, nanti akan tumbuh kalau dia makannya sehat. Kalau dia makannya sehat, dia vitaminnya cukup, semuanya sehat, tumbuh dengan sendirinya. Jadi sabar, menikmati saja anak nggak ada gigi ya. Kalau ada gigi itu udah lebih repot lagi kadang-kadang. Terlebih untuk ibu yang menyusui. Kalau anaknya giginya sudah tumbuh, menyusui, itu jadi Digigitin. masalah untuk ibunya. Iya. Biasanya pada ribut kok nggak tumbuh-tumbuh gigi. Nanti kalau udah tumbuh gigi juga pada ribut juga dok. Ini sakit nih Iya. digigitin terus. Jadi serba Iya. salah. Just itu menurut saya sih nikmati aja yang ada, nikmati nanti akan kalau kita memberikan yang baik, dia akan tumbuh dengan sendirinya. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Sebenarnya kapan sih gigi itu harus tumbuh semua? Jadi umur berapa gigi susu harus sudah tumbuh semua? Gigi susu deh, gigi susu kapan sih harus tumbuh semua? Karena suka banyak Iya, yang nanya kok ini belum semua, belum lengkap lah gitu. lengkap. Ya, jadi kalau dihitung dari 6 bulan, ya, gigi pertama 6 bulan, gigi pertama seri 6 bulan, berikutnya terusnya. Sekitar umur 4 tahun, 5 tahun harusnya dia sudah tumbuh sempurna. Udah penuh Kembali ya. lagi, tumbuh sempurna. Tapi hal ini juga tergantung dari pola makan. Kalau dia punya pola makan makanan yang lembut, kan sekarang kita temui banyak sekali orang tua yang anaknya nggak dibiasain makan buah misalnya. Oh, dok dia makan buah tapi di jus. Itu tidak merangsang tumbuh, tidak merangsang untuk gigi tumbuh dengan baik. Dia jadi tidak merangsang rahang untuk berkembang dengan baik, dia tidak merangsang gigi tumbuh dengan baik. Jadi makan dengan pola makan, mungkin Bowo yang bisa terangkan. Jadi umur berapa dia harus makan apa, umur berapa dia harus makan apa, umur berapa dia harus makan keras. Nah itu yang Bowo yang bisa terangkan bahwa umur segini harus makan keras nih, ya, umur segini harus makan keras, ya harus makan keras. Jangan, tapi kerasnya sekarang beda dengan kerasnya waktu saya kecil ya. Gitu. Kerasnya sekarang kita bisa lihat dari roti aja. Roti yang sekarang ini rotinya pengennya sekali makan terus meleleh. Oh iya. Iya. Terus juga daging. Daging pengennya daging yang masuk mulut terus meleleh, misalkan tanpa mengunyah. Nah, memang enak dan memang itu bikin sensasi yang berbeda. Tetapi kelemahannya apabila itu jadi kebiasaan. Zaman dulu kita makan
Makannya zaman empal dulu digigitnya berpuluh-puluh kali. setengah mati ya, gigitnya setengah mati. Atau itu ya, dulu nggak ada presto, masih nggak ada presto. Kalau sekarang 30 menit daging presto langsung empuk. Dulu harus berjam-jam, itu pun belum lembut. Jadi, nah ini yang menurut saya akhirnya jadi untuk perkembangan gigi dan mulut jadi eh, menurut saya agak terganggu karena saya percaya Tuhan ciptakan sempurna, tapi karena em, kitanya yang lifestyle-nya jadi berubah begitu aja. Iya, nah, tapi itu memang benar sih. Jadi banyak banget yang datang ke saya sudah selalu ingatkan, umur 1 tahun please, makanan yang kita bisa, anak-anak juga sudah harus bisa mestinya di umur 1 tahun. Karena mereka udah harus dilatih. Saya selalu ingetin, makan bukan urusan kenyang atau enggak, tapi makan itu proses belajar sebenarnya kan. Karena dia harus belajar Benar. ngunyah. Di 2 tahun itu makannya persis sama kita, di 1 tahun dia belajar makanan sama kayak kita. Makanya saya selalu ngingetin terus tuh, terutama yang suka ngedot. Nah, banyak ya yang suka ngedot. Nah, ya, tunggu dulu yang sebenarnya ada sebelum itu. Makan makanannya kita benar. Tetapi, tetapi kalau makan makanannya kita perkenalkan, tapi ditiup-tiup sama ibunya. Ibunya ada gigi yang lubang. Nah, gigi yang lubang ini ketiup nih ke anaknya, ke makanan dimakan sama anaknya, Anaknya, jatuhnya jadi bakteri yang di ibunya muncul ke dia. Jadi kita banyak orang tua bilang anak saya keturunan saya giginya jelek, bukan keturunan, tetapi bakterinya itu yang berpindah, pola makannya yang diajarkan itu yang sama. Jadi lebih ke arah pola makan sebenarnya. Pola makan ya. dan itu yang orang Indonesia ya masih seneng ditiup-tiup gitu. Ya, itu kebiasaan yang ditiup. Sebenarnya yang saya juga khawatir tuh sebenarnya kebiasaan tentang dot sebetulnya, karena Iya, memang di Indonesia ini dot ini cukup masif ya. Iklan-iklan tentang susu kan juga masif, penggunaan dot masif, bahkan anak sampai gede juga masih ngedot. Padahal sebetulnya ngedot itu buat saya sebagai dokter saraf anak itu masalah banget. Banyak yang iya, gangguan gangguan apa ya, lafalnya jelek kan. Sebenarnya dia bukan telat bicara, tapi malas bicara dan lafalnya jelek cuma gara-gara ngedot. Belum kita hitung yang karies ya. Karies pasti ada hubungannya karena itu kan gula ya. Susu iya. dimut-mut gitu. Kalau itunya kotor, kadang-kadang dotnya kotor. Ada ya orang tua yang gini dotnya kotor, terus ditiup-tiup Iya. sama ibunya terus masukin ke anaknya, gitu. Dok, itu mending ya, itu mending ditiup. Saya nggak berapa lama yang lalu dapat dotnya jatuh di lantai sama ibunya diemut, terus habis itu dipakein lagi di anaknya. Saya sampai langsung stres, udah please ya yang nonton please itu janganlah dilakukan, itu beneran deh, itu bener berbahaya sekali. Kebayang nggak itu dotnya jatuh di tempat praktek saya, itu udah semua penyakit udah ada di situ, semua kaki kali ada di situ, kita udah nggak tahu, jadi dimasukin lah mulut ibunya, terus ditaruh lagi di anaknya, ya jadi Tapi janganlah. kalau tempat praktek mungkin tempat praktek lebih bersih dibandingkan mulut manusia. Mulut manusia berapa ratus, Oh iya, kuman ya. jadi bakteri ibunya lebih banyak dibandingkan di tempat Iya, praktek terus dimasukin sebetulnya. juga, Jadi iya masukin jadi nambah gitu aja. nambah bonus. Dok, ini kan pertanyaannya kan tadi kita juga bahas tentang karies ya. Jadi memang karies ini banyak banget lah, kita banyak banget kasus-kasus dengan karies. Pertanyaan kan bukan cuma karies, banyak banget yang anaknya sampai suka disebut gripis itu ya, gripis yang habis tuh nggak ada giginya semua. Ini juga ada pertanyaan di sini soalnya, anaknya giginya bolong, boleh ditambal atau enggak, karena ini ada dokter gigi yang bilang katanya masih kecil nggak perlu ditambal. Itu betulan datang ke tempat saya pun banyak yang begitu. Jadi anaknya sudah bolong banyak, katanya nggak apa-apa lah, nanti juga copot.
Nah, apakah perlu pengobatan khusus nggak kalau begitu sebetulnya? Jadi begini, saya nggak komentar dengan dokternya ya, saya nggak komentar dengan dokternya tentang dokternya. Jadi kalau boleh pindah dokter lain, itu aja komentar saya. Kalau saya begini, kalau disebutnya rampan karies atau karies yang masif dan banyak, kalau kita tidak ada pre-treatment, ada treatment sebelum penambalan untuk anak ini, maka penambalannya tidak akan sempurna. Satu, dia tidak akan sempurna, dia akan menjadi lubangnya berulang karena tidak ada pre-treatment. Sekarang ada banyak pre-treatment yang dianjurkan. Satu, pre-treatment yang pertama adalah yang paling gampang, melatih anak untuk bisa sikat gigi dengan baik. Kalau anak belum bisa sikat gigi, melatih orang tua untuk bisa menyikat gigi anaknya dengan baik. Oke, satu. Yang kedua adalah ada perawatan khusus. Perawatan khusus berarti memberi fluoridasi, memberi zat fluor atau zat penguat gigi untuk seluruh gigi anaknya. Dulu katanya tidak boleh di bawah umur 3 tahun, di bawah 5 tahun. Tetapi sekarang ada fluor atau treatment khusus anak umur 3 sampai 5 tahun itu bisa dikasihkan fluor. Fluor ini gunanya untuk supaya yang rampan atau karies yang masif itu bisa dihentikan segera. Terus yang ketiga adalah perawatan. Perawatannya adalah menguatkan gigi dengan pasta khusus yang dipakai sebagai pasta gigi dan yang dipakai untuk malam hari. Bisa saya sebutkan? Bisa saya sebutkan apa? Boleh, boleh. Boleh. Namanya toothmousse. Toothmousse ini bisa dibeli sih di mana aja, tapi saya agak khawatir kalau belinya di online shop. Lebih baik ke tempat dokter gigi, karena saya nggak tahu online shop asli apa enggak, tapi yang saya tahu bahwa toothmousse ini bagus, dia punya beberapa rasa, ada toothmousse biasa, ada toothmousse plus. Toothmousse biasa itu di bawah 5 tahun anak-anak dipakaikan. Itu sebagai pasta gigi, juga untuk malam hari dioleskan ke permukaannya. Yang kedua, toothmousse plus dipakai di atas umur 5 tahun. Kenapa plus? Karena anak-anak cenderung kalau dikasih pasta, dia menelan. Jadi dikasih toothmousse yang biasa. Kalau toothmousse plus mengandung fluor. Kalau yang di treatment oleh dokter gigi itu udah terkontrol treatmentnya. Berapa fluor, kandungan fluor yang kita berikan. Tetapi kalau kita berikan anak di bawah 5 tahun toothmousse plus, maka fluornya akan kandungan fluornya akan ditelan terus. Jadi untuk anak-anak 5 tahun itu pakai toothmousse plus. Toothmousse plus ini mengandung fluor, sama sebagai pasta gigi, juga untuk malam hari dikuatkan. Setelah itu dilakukan untuk saya, untuk pasien-pasien saya akan lakukan selama 2 sampai 1 bulan sampai anaknya bisa mengerjakan dengan baik. Akan ada perbedaan yang banyak sekali dari yang pertama sampai dia dilakukan pada kunjungan kedua. Itu banyak sekali perbedaannya. Di situ baru kita lakukan penambalan. Dan penambalannya jatuhnya lebih sempurna, satu, hasilnya lebih bagus, yang kedua awet, yang ketiga adalah anaknya akan dengan bisa memelihara tambalan, bisa memelihara kesehatan gigi dan mulutnya dengan lebih baik. Nah itu.
Jadi penting sekali itu perawatan. Jadi memang untuk yang karies yang terlalu banyak nggak bisa langsung serta-merta langsung ditambal, tapi harus ada pre-treatment sebelumnya. Itu saja. Untuk masalah DOT, nah masalah DOT ini di kedokteran gigi ini untuk saya anak yang pakai DOT, wah itu sangat berbahaya karena dia akan mengubah satu speech-nya, mengubah cara dia melafalkan kalimat, dia akan mengubah lafalkan kalimat. Otot-otot wajah itu menjadi males, ya, jadi nggak cenderung kuat. Terus yang ketiga akan terlebih nih, biasanya anak yang pakai DOT akan mengalami gangguan tidur di kebelakangnya. Gangguan tidur ini menurut saya nggak boleh. Itu anak harus bisa tidur dengan nyenyak, tidur dengan nyenyak 12 jam. Begitu. 12 jam dia harus tidur dengan nyenyak. Nah, di situ baru akan tumbuh anak-anak yang sehat. Itu saja. Ya betul, tidur harus betul karena hormon pertumbuhan itu hanya keluar pada saat tidur yang dalam, tidur yang panjang. Jadi harus ada tidur kenyang. Jadi sebenarnya kalau bisa dibahas tidur itu ada empat stadium. Kalau yang suka masih ngantuk-ngantuk, sedikit-sedikit kebangun, sedikit-sedikit bangun itu stadium 1-2. Padahal sebenarnya penting sekali untuk tidur sampai stadium 3 dan 4. Benar. Ya. Jadi kalau 1-2 itu yang ya REM. Ya, 3-4 itu penting sekali karena hormon pertumbuhan ada di situ. Kalau di 1-2 ini yang sering saya bilang, tidur pendek itu nanti erat hubungannya sama kepandaian. Jadi tidur pendek sebenarnya perlu tidur siang. Betul. Tapi butuh tidur panjang untuk bertumbuh. Jadi masing-masing punya keuntungan. Jadi kalau tidur pendek terus, ya saya sih kecil-kecil, anak kecil-kecil, tapi pintar. Iya. Tergantung juga sih diajarin apa enggak ya. Pinter enggak mah tergantung diajarin apa enggak. Jangan anaknya disuruh tidur pendek-pendek terus nanti jadi pinter gitu, belum tentu lah. Enggak, belum tentu. Tapi enggak, dalam begini ya sebelumnya ya. Jadi anak-anak itu harus memiliki, yang penting sekali, anak-anak harus dapat deep sleep. Ya, dapat deep sleep. Kalau dia dapat deep sleep, dia akan jauh lebih bisa konsentrasi, tetapi dia jauh lebih bisa mendengar orang tua. Jadi kalau ini indikatornya, kalau anak-anak jadinya suka berontak, kita harus lihat bukan hanya dari sifatnya, tapi kita harus lihat juga ininya ya, dia bagaimana dia tidur. Kalau dia ada gangguan tidur, saya sarankan untuk memperbaiki tidurnya. Itu aja. Karena banyak di tempat saya lihat, satu, anak-anak yang punya gangguan tidur itu cenderung dia giginya berantakan. Karena karena dia nggak tidur dengan baik. Yang kedua adalah kalau dia pakai DOT, kecenderungan ada rahang bawahnya mengecil kalau pakai DOT, karena cenderung gini kan polanya. Nyedot. Ya. Nah, itu cenderung ininya mengecil, rahang bawahnya mengecil. Jatuhnya jadi dia akan mengganggu langit-langit akan jatuhnya jadi lebih tinggi, rahang bawah jatuhnya lebih rendah, jatuhnya jadi anak-anak akan kesulitan tidur. Karena akhirnya anak-anak kesulitan tidur, contohnya siapa? Anak-anak mulai ngorok. Nah itu, kalau anak-anak udah mulai ngorok, banyak kan orang tua yang bilang, oh anak saya ngorok nggak? Ngorok. Oh nggak apa-apa dok kalau lagi kecapean ngorok. Padahal anak-anak nggak boleh ngorok. Itu menurut saya. Ya, anak-anak nggak boleh ngorok karena gangguannya banyak. Gangguannya akan banyak sekali. Itu aja. Iya. Saya nggak ngeliat pertanyaan ini. Iya, nanti saya bacain dong. Jadi emang anak nggak boleh ngorok. Ingat, anak tidak boleh ngorok. Kalau yang bapak ibunya saya nggak tahu lah. Itu banyak sebabnya. Ada bapak ibunya juga sebenarnya nggak boleh.
nggak boleh. Ngorok terlebih laki-laki, ngorok laki-laki itu nggak boleh, laki-laki di atas umur 40 tahun tidak boleh ngorok. Penting tuh, Ya, nggak boleh ngorok. Jadi anak-anak ngorok eh, harus diperiksa. yes. Anak korok harus Anak-anak periksa juga karena yang artinya oksigennya kurang. suka menggertakkan gigi, karena Bruxism. bruxism. Nah itu penting sekali. Ya, Eh, itu juga nggak boleh. Itu juga nggak boleh untuk anak-anak. iya. Gitu. Kan anak saya diomelin terus sama dokter Bobby kan Ah, gara-gara suka gitu kan mulutnya kerewat 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 kerewat. nah, iya, karena akan mengganggu satu, mengganggu dirinya, karena jatuhnya jadi nggak dapat deep sleep ya, Ya, gitu. Kedua, kalau perawatan merapikan gigi akan terganggu ininya perawatannya, jadi akan lebih lambat aja. ya. Jadi artinya kalau ada memang karies, ada kerusakan gigi, memang tetap harus diterapi ya. Kita nggak bisa tunggu ya, nggak bisa tunggu sampai nanti copot sendirilah. Ada yang dibilang Ada diemin yang masih aja. ngomong, saya bingung kalau ada yang masih ngomong begitu. Ya, Saya minta maaf untuk atas betul. nama dokter gigi. Saya juga nggak setuju karena saya sebagai dokter saraf anak salah satu penyebab meningitis ya, salah satu penyebab radang selaput otak pada anak itu ternyata infeksi gigi ya, karena Oh kan memang iya, jaraknya dekat sekali, jaraknya dekat sekali. disebutnya vocal infection. Betul. Jadi Ya, sinusitis, infeksi di otak, infeksi di telinga itu erat sekali loh hubungannya sama gigi. Makanya saya benar. suka protes kalau ada yang bilang, dok anak saya ngedot nggak apa-apa tuh. Jangan salah, mungkin saat itu nggak apa-apa, tapi begitu udah mulai ada lubang, udah mulai ada Hmm, yang rusak, resiko untuk infeksi-infeksi yang berat-berat itu ada. Jadi jangan benar, sangka ngedot itu suatu hal yang kayaknya biasa-biasa aja. Resikonya benar, tinggi sekali ya, benar. udah urusan gigi gitu ya. Terus Ya, dok, benar. ini kan soal karies ini banyak yang bertanya tentang crown, kan kalau tadi karies harus di terapi ya, jadi nggak ditunggu, harus diberesin. Nah, ada yang bilang apa perlu pakai crown dan apakah crown itu bisa mencegah karies? Karena terus terang nih kayak kasus-kasus pasien saya yang kebutuhan khusus ya, kan kebutuhan khusus kayak anak autis, anak yang Hmm, hiperaktif, itu susah nah, sekali loh. Anak sipi disuruh sikat gigi, ya terus terang untuk buka mulut aja mereka belum tentu mau. benar. Apakah ada tindakan-tindakan pencegahan yang bisa dilakukan? Tadi ada yang bertanya soalnya, dia anaknya ASD, jadi autis ya, apakah bisa dipasangin crown untuk mencegah karies? Penggunaan crown untuk apa? Satu dulu. Jadi penggunaan crown atau sarung gigi ya, penggunaan sarung gigi itu hanya dipakai bila giginya rusak dan rusaknya parah dan masih lama jangka waktunya. Jadi untuk gigi tetapnya masih lama, bisa dipasang crown. Tetapi yang terlebih adalah menurut saya, karena saya lebih condongnya preventif, lebih condongnya bahwa bisa sebelum terjadi kerusakan itu bisa dirawat. Rawat yang paling baik saat ini, perawatan yang bisa dikerjakan saat ini untuk anak-anak yang paling baik menurut saya adalah satu, dikasih floor oleh dokter gigi. Floornya khusus sekarang. Floornya khusus. Floornya khusus. Kedua, pakai toothmus. Toothmus sampai saat ini menjadi satu-satunya perawatan yang cukup baik. Bukan hanya untuk orang anak kecil, tapi untuk orang dewasa juga cukup baik. Terlebih untuk yang rampan karies atau terlebih untuk pencegahan lah. Sebelum, apalagi untuk anak-anak yang punya berkebutuhan khusus, mereka pakai toothmus itu tidak apa-apa tertelan karena toothmus terbuat dari susu yang difermentasikan lagi, terus disaring lagi jadi berupa pasta. Jadi kalsiumnya tinggi dari susu dan tidak apa-apa tertelan. Beda dengan pasta gigi. Pasta gigi
itu bukan dari bahan alami ya, bukan bahan natural. Saat ini toothmousse paling baik menurut saya. Ya. Itu sebenarnya Jadi yang mau saya tanya tadi, jangan sampai terpikir fluor yang ada di pasta gigi, maaf, fluor yang ada di pasta gigi sama dengan fluor yang dokter gigi Bobi sebutin tadi. Jangan sampai terpikir seperti itu. Nanti orang-orang pakai pasta gigi ditempel-tempel lagi. Kayak begitu ya. Nggak bisa begitu. Ada khusus. Karena begini, kalau pasta gigi itu bersifat basah, alkaline, basah. Kalau dia banyak mengandung deterjen, ada yang mengandung deterjen, ada yang sedikit mengandung deterjen, ada yang banyak yang mengandung deterjen. Bagaimana kalau deterjen nempel di gigi kelamaan? Jatuhnya jadi nempel di gigi dan nempel di gusi kelamaan, gusinya jadi bengkak, banyak macam. Jadi beda ya. Kalau toothmousse itu dari bahan natural dan itu bagus sekali. Dia remineralisasi artinya mineral yang ada di dalam gigi itu diaktifkan kembali. Itu. Ya, jadi memang beda ya fluornya itu yang penting beda. Saya mau mengingatkan kembali beda. Jangan sampai sembarangan pakai fluor karena mentang-mentang oh ini pasta gigi mengandung Datanglah fluoride. ke dokter gigi Bobi gitu ya. Tetap. Tenang dok, nanti kita sampaikan tempat prakteknya dokter. Ada yang nanyain kok udahan. Nah, nanti kita sampaikan ya tempat prakteknya di mana. Kemudian ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya maaf ya, coba saya lihat. Kalau misalnya dia, maaf. Nah, kalau misalnya ternyata seorang anak giginya, kan saya pernah dapat dokter gigi yang begini. Tadi kan ada yang bilang katanya nggak usah perlu ditambal katanya kan, nggak perlu diapa-apain. Nah, saya malah dapat lagi yang setiap ada apa-apa, udah cabut aja katanya. Toh nanti juga ada gigi tetapnya katanya gitu. Jadi kalau gigi susu bolong, udah cabut aja sampai saya datang. Ini kenapa bolong lagi? Kok udah nggak ada giginya? Dicabut sama dokter gigi. Kayak katanya nggak bisa di ini. Katanya harus dicabut setiap lubang harus dicabut. Benar nggak tuh dok? Kalau setiap lubang lebih baik dicabut aja. Begini. Pesan saya pindah dokter gigi itu dulu, pindah dokter gigi. Yang kedua adalah begini. Gigi itu harus kita pertahankan selama mungkin di mulut. Selama mungkin di mulut. Karena akan mempengaruhi yang paling utama adalah pengunyahan. Anak yang tidak bisa mengunyah dengan sempurna, maka dia akan cenderung mengemut ya, ngemut atau menelan langsung. Nah, itu kalau mengemut itu mudaratnya lebih banyak. Jadi mengemut sama kariesnya lebih banyak. Yang kedua, otot wajah, otot yang mempengaruhi pengunyahan melemah. Kalau dia langsung makan tanpa mengunyah dengan benar, apa yang terjadi? Makanan masih keras, langsung ke lambung. Dan itu Herbowo yang bisa terangkan untuk itu. Nah, jadi selama gigi masih bisa dipertahankan, maka itu lebih baik. Yang kedua, kapan gigi dicabut? Itu yang kapan gigi dicabut? Gigi dicabut kalau giginya ini gigi tetapnya kita bisa lihat biasanya kalau anak-anak yang sudah umur sekitar 8-9 tahun itu saya anjurkan untuk foto ronsen panoramik supaya kita bisa lihat kapan dia akan tumbuh. Kalau dia bisa tumbuh dengan kapan dia bisa tumbuh? Kalau dia bisa, ini kita bisa perkirakan. Oh dia tumbuh akan akan berapa bulan lagi? Dia akan tumbuh ada hitungannya. Berapa tumbuh dia akan ada hitungannya. Nah itu bisa. Tapi kalau hanya gara-gara daripada bolong lebih lanjut dicabut aja, saya kurang setuju. Jadi saya pikir harus punya prinsip bahwa
gigi selama mungkin di dalam mulut itu lebih bagus. Gitu. Iya. Kecuali Tadi juga kalau memang dipertahankan. iya. Ada pertanyaan juga soalnya tadi yang eh, terutama yang tadi ya, kalau anaknya kapan harus dicabut gigi susunya. Tadi udah dijawab sama dokter gigi, sama dokter Bobi kan. Jadi kalau memang gigi tetapnya sudah muncul, tapi gigi Atau susunya mendekati muncul itu udah ketahuan dari foto ronsen. Gitu. mm, Dan anak penting ya untuk ke dokter gigi 6 bulan sekali, penting sekali. 6 bulan sekali penting ke dokter gigi. Karena kita bisa lihat dengan baik. Sebelum terlambat kita bisa lihat dengan baik. Itu penting. ya, Dok. Adik-adiknya Eyo belum kontrol lagi tuh adik-adiknya Eyo. Oh iya. Memang harus berobat semua nih anak-anak saya karena giginya rada pada nggak rata semua. By the way dok, ya, ini kita juga ada kan ini suatu hal yang penting. Pertanyaan cukup banyak tentang kawat gigi. Ini karena waktu kita juga udah tinggal 20 menit. Pertanyaan tentang kawat gigi ini banyak sekali. Pertama, kapan kita butuh kawat gigi? Satu. Kedua, kalau memang butuh kawat gigi sebaiknya di usia berapa? Apakah betul sebelum menstruasi? Kalau cowok terus umur berapa dong? Kan nggak ada hubungan sama menstruasi. Kalau cowok umur berapa? Terus ketiga, apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu untuk penggunaan kawat gigi? Karena ini ada beberapa pertanyaan yang saya kumpulkan dan semuanya membahas tentang kawat gigi. Oke, begini. Satu, kapan anak bisa pasang kawat gigi? Kalau saya, kawat gigi itu bukan hanya kawat gigi yang pasang di mulut terus satu-satu pasang kawat gigi, itu bukan itu. Tetapi saya lebih condong ke arah sebelum pakai kawat gigi ada perawatan yang lain yang lebih tidak masif atau tidak agresif, tetapi berguna untuk kedepannya. Contoh satu, kalau anak punya kebiasaan ngecop, Ngemot jempol, ngenyot jempol, itu ada alat khusus yang dipakaikan ke mulut pasien, ke mulut anak, untuk supaya kebiasaan itu hilang. Kedua, kalau anaknya kita lihat perkembangan rahang atas sama rahang bawah tidak sama, atau cenderung dia jadi tonggos, itu kita lakukan perawatan sebelumnya. Mulainya kapan? Saya biasanya untuk anak-anak di usia 8 tahun, 9 tahun, untuk anak-anak perempuan, dan umur 10-11 tahun di usia untuk anak-anak laki-laki, saya cenderung kalau ada pasien seperti ini, saya akan lihat satu, dia ada gangguan THT enggak? Dia bernafas dengan mulut atau bernafas lebih banyak dengan hidung. Karena akan ketahuan dari di dalam mulutnya, akan ketahuan ada ciri-ciri khusus anak-anak yang bernafas lewat mulut dan anak-anak yang bernafas dengan hidung, lebih banyak bernafas dengan hidung. Saya akan lihat. Yang kedua, dari situ. Yang kedua dari foto ronsen. Kembali lagi, dari klinis, dari foto ronsen. Saya akan lihat, foto ronsen ini akan dihitung, ada beberapa foto ronsen yang perlu dilakukan. Mau lihat, ini cenderungnya bagaimana? Kecenderungan perawatannya bagaimana? Akan ketahuan, akan dihitung, akan dilihat, akan dihitung, dan akan ketahuan ininya. Perawatannya. Jadi tergantung dari hasil yang didapat. Kecenderungan adalah kalau anak yang punya severe ngorok, severe dia cenderung jadi bungkuk ya, jadi begini berdirinya. Nah, ini akan saya anjurkan untuk segera dilakukan perawatan. Tetapi kalau anak-anak yang
saya akan kerjasama bukan hanya ke dokter anak, tapi juga saya akan kerjasama dengan dokter THT supaya saya mau lihat THT-nya bagus nggak, hidungnya bagus nggak, bernafas lewat hidungnya bisa dengan sempurna apa nggak. Kalau itu bagus, kita akan lakukan perawatan sebelum pasang kawat gigi. Nah, karena apa? Perawatan gigi disebutnya functional appliance. Appliance untuk yang berfungsi. Artinya bahwa dia akan memakai alat ini sepanjang hari, bahkan makan pun pakai untuk mempengaruhi ke depannya. Karena perawatannya lebih cepat jatuhnya. Perawatannya paling lama 6 bulan, 9 bulan paling lama. Dan itu untung sekali untuk orang tua. Biasanya setelah 9 bulan atau 6 sampai 9 bulan, saya akan lihat, perlu nggak pasang kawat gigi? Kalau nggak perlu, bersyukur karena orang tuanya nggak nambah keluar duit lebih banyak. Ya, karena pasang kawat gigi jauh lebih mahal dibandingkan perawatan fungsional. Nah, akhirnya perawatan fungsional ini berguna untuk jangka panjangnya. Kalau ada pemasangan kawat gigi setelah umur wanita, sebelum wanita setelah masa menstruasi, laki-laki setelah umur 15-16 tahun, itu cenderung setelah pasang kawat gigi akan kita harus pasang namanya retainer atau retainer penahan ruangan supaya tetap giginya bagus seperti itu, dan itu akan dipakai sepanjang hidup, seumur hidup. Tetapi kalau kita sudah lakukan perawatan treatment atau treatment sebelum pasang kawat gigi, yang kita bisa lakukan umur 8, 9, 10, 11 tahun. Nah, itu pemasangan retainernya jauhnya lebih rendah, jauhnya lebih cepat, cuma 1 tahun dia udah bebas. Jadi memang ada semua pasti ada yang dibayar, ada bayar harganya ya, bayar harga sekarang atau bayar harga depan, akhirnya sama aja, gitu aja. Mudah-mudahan mengerti, bahwa mengerti nggak? Mudah-mudahan Ngerti lah, kan anak saya udah dipasang, udah dipasang kawat. Jadi Iya. sebelum pemasangan kawat gigi yang tetap atau fix orthodontics, itu saya anjurkan untuk di bawah 10-11 tahun harus dibawa, terlebih untuk anak wanita ya. Ya. Makasih dok, itu tadi tentang kawat gigi, karena banyak banget ini yang bertanya tentang kawat gigi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang saya juga bisa bantu. Jadi ada beberapa pertanyaan tentang mengorok. Tadi kan sempat ada bahas-bahas tentang mengorok. Sebetulnya banyak yang salah, banyak yang mungkin agak sedikit pengertiannya harus dirubah sedikit. Bahwa mengorok belum tentu selalu hubungannya sama gigi sebetulnya. Tadi sebenarnya dokter Bobi udah bilang kan, tolong juga lihat ke THT, betul, karena tempatnya hampir sama, ya kan, tempatnya gigi di sini, THT di sini, dan itu semua memang betul bisa bikin ngorok. Ya, jadi kalau ngorok memang ada beberapa yang mesti dipantau kan, ke THT, sinusnya gimana, amandelnya gimana, gigi ke dokter gigi giginya gimana. Tadi kan ada beberapa pertanyaan yang mengatakan bahwa anaknya nggak bolong, giginya nggak bolong tapi ngorok. Nah, itu kalau menurut saya coba lihat dong THT-nya ya. Lihat THT dulu, lihat THT. Kalau THT-nya bagus, lihat THT-nya, kalau ke dokter THT bilangnya ada bagus, kita bisa lakukan intervensi segera. Intervensi untuk kalau hanya jalur nafasnya bagus tetapi giginya masih tetap kecil, perkembangannya rendah, itu jadi perkembangan THT-nya nggak akan nanti relapse. Itu yang saya khawatirkan. Jadi dokter gigi intervensinya di mulut supaya memperlebar rahang, palata itu langit-langit kita benerin. Nah, itu
Jatuhnya jadi memang harus kolaborasi ya. Saya tidak bisa bekerja tanpa dokter THT, tanpa dokter anak, itu nggak bisa bekerja. Tapi dari opinion ini eh, nanti akan didapat hasil yang memuaskan. Ya. Ini ada yang komen nih, dok ngorok itu turunan kayaknya. Enggak banget lah, ngorok kok turunan. Nah, ngorok itu bukan keturunan, tapi bisa jadi ada gen ya, Ya, ya ya bisa betul. jadi ada gen, dan bisa juga karena bapaknya merasa, karena anak kan melihat contoh orang tuanya. Kadang-kadang cara dia berbicara, cara dia ini kan nyontoh orang tuanya. Itu anak saya nyontoh saya cara ngomongnya. Iya. Jadi hal-hal seperti ini memang ini, tapi saya percaya bahwa Tuhan menciptakan sempurna, itu dulu. Itu dulu. Tuhan Betul. menciptakan sempurna. Jadi nggak mungkin Tuhan orang anak bapaknya ngorok, ya udahlah wajar anaknya ngorok. Enggak, bapaknya ngorok terserah bapaknya ngorok. Tetapi Tuhan menciptakannya sempurna untuk anaknya. Jadi itu aja. Ya, jadi jangan langsung main langsung, bapaknya juga ngorok, jangan gitu. Cari Iya, dulu. Iya cari dong, cari dulu. dulu ada masalah Jadi apa. ada masalah apa? Benar. Tadi juga ada yang bertanya lagi, memang kalau ngorok bahayanya apa? Tadi saya sudah sampaikan, intinya sebenarnya begitu kita ngorok, artinya oksigen yang masuk ke dalam badan kita itu artinya tidak tidak Benar. tidak seoptimal seharusnya. Ya, Benar. jadi artinya oksigennya akan kurang. Bayangin kalau oksigen kurang dan itu terjadi terus. Kalau di dewasa mungkin hubungannya sama cuma kurang oksigen sedikit-sedikit nggak ngaruh ya, tapi di anak itu hubungannya sama perkembangan otak soalnya. Itu Gini, penting bukan sekali. hanya perkembangan otak, tapi juga anaknya cenderung jadi, kalau saya melihat dan saya baca, kalau orang dewasa, kalau dia kurang tidur, dia jatuhnya jadi kepengennya bawa tidur. Tetapi kalau anak-anak, kalau kurang tidur, malah jadi Iya, tambah nggak bisa diem. jadi tambah nggak bisa diem. Jadi itu tolong perhatikan ya untuk orang tua. Kalau anak saya itu aktif sekali sampai sampai jam 11 jam 12 tahun, 12 sampai jam 12 nggak tidur-tidur. Wah, itu saya udah langsung bahaya, itu bahaya, nggak boleh. Iya. Karena anak-anak butuh tidur yang cukup. Butuh tidur gitu. Dan untuk orang dewasa, kalau orang dewasa yang ngorok, nah, umur 20, 30 rasanya tidak apa-apa. Tapi setelah umur 30, kecenderungan kalau ngoroknya tambah besar, satu, kemungkinan ada obesitas. Satu yang jelas. Yang kedua, dia punya THT, gangguan telinganya. Gangguan. Ya. Yang ketiga, kecenderungan akan jadi ada kelainan jantung, darah tinggi, itu terjadi. Jadi benar-benar itu nggak bisa barengan. Dan Kekurangan. Ya. saya ikut sudah termasuk dokter yang ngurusin ngorok, dokter gigi yang ngurusin ngorok ya saya. Iya, khusus ngurusin ngorok-ngorok. Ya. Iya, karena memang kurang oksigen jangka panjang bahaya sekali loh. Metabolisme seluruh tubuh kita memang butuh oksigen. Ya, Tuhan udah ciptakan kita butuh oksigen. Jadi artinya kita harus penuhin lah. Nggak bisa cuma sekedar nggak apa-apa lah, nggak apa-apa nggak. Itu kita harus perbaiki setiap. Kemudian ada pertanyaan gini, dok, anak saya ada lubang kecil sebesar lubang jarum di masing-masing gigi depannya. Saya pernah tanya dokter gigi, itu katanya ada kemungkinan kelainan tumbuh kembang. Maksudnya gimana ya? Itu harus dilihat secara klinisnya. Tapi yang saya bisa kasih tahu, kita bisa mencegah itu jadi lebih luas. Itu. Yang penting itu. Karena yang penting itu, jangan sampai dia meluas. Kalau dia lebih meluas, itu yang kita tidak harapkan. Itu aja. Tapi kalau ini kenapa, ini gangguan, ini saya harus lihat klinisnya ya.
Betul. Yang saya setuju itu harus minimal harus dibersihkan dengan baik karena kan begitu ada lubang itu adalah titik lemah berarti. Karena Benar, makanan bisa nyelip di situ. Nanti benar. akhirnya yang cuma mungkin betul ada hubungannya sama perkembangan akhirnya nanti jadi sumber infeksi Macam-macam. malahan. Benar, Iya, benar, benar, benar. itu. Karena Ini kita kita waktu itu sudah tinggal ini ada berapa puluh ribu orang yang nonton? banyak dok dari tadi udah ganti-ganti nih yang nonton. Dok, ada yang bertanya, dokter ada dua pertanyaan yang penting. Satu, selama pandemi ini, karena banyak yang ini memang jadi masalah, banyak orang yang ini dari tadi bertanya, anaknya udah pasang ditambel, tambelannya copot. Ada yang anaknya giginya lubang, udah sampai sakit. Ada yang tadi napasnya bau. Tapi saya nggak berani nih datang ke dokter gigi karena lagi pandemi. Apakah sebenarnya ke dokter gigi tetap aman, diperbolehkan, dan ada tindakan-tindakan apa yang diperbolehkan atau nggak diperbolehkan selama pandemi? Oke. Jadi selama kemarin memang saya sendiri menerima pasien hanya untuk yang emergency. Pasien anak, ada beberapa pasien anak yang udah bengkak sekali, masa kita nggak mau tolong gitu. Jadi kita lakukan perawatan. Yang penting adalah begini, pilih klinik atau pilih dokter gigi yang memiliki cukup peralatan yang cukup untuk melindungi dirinya, melindungi asisten, melindungi atau orang-orang di sekitar klinik atau pegawai-pegawai sekitar klinik, dan melindungi pasien. Gitu. Jadi ada 3 hal ini penting. Satu, kliniknya ini punya kemampuan atau klinik ini dia punya punya alat sterilisasi yang cukup, punya ruangan disterilisasi setiap kali ganti pasien, disterilisasi dengan cukup, juga APD dari dokternya juga cukup, pasiennya juga dirawat dengan baik. Itu pegawai-pegawai saya udah mulai pulang, ini masih lagi sendiri. Jadi itu. Jadi yang penting begini, yang penting adalah dokter giginya itu memiliki kemampuan atau memiliki kemampuan untuk satu, melindungi dirinya, melindungi pasien, dan melindungi sekitarnya. Kalau itu bisa dan punya, itu akan bagus. Satu, saya di klinik setiap pasien yang datang itu semua peralatan baru dari sterilisasi. Jadi kaca mulut baru, bahkan untuk bersih bur aja baru, untuk alatnya baru, itu baru keluar dari sterilisasi. Jadi masih dibungkus rapi-rapi satu-satu, kapas dibungkus rapi-rapi satu-satu. Jadi dulu saya punya standar yang cukup tinggi, tapi sekarang harus ditinggiin lagi. Setelah pasien saya juga pakai alat APD lengkap, asisten juga pakai APD lengkap, panas, iya panas, tapi itu diperlukan. Juga ada ada air purifier. Setelah itu, setelah pasien pulang, setelah pasien pergi dari ruang operator, kita bersihkan lagi, fogging seluruh klinik, seluruh ruang operator dan semuanya. Ini mulai habis kayaknya. Iya, jadi pokoknya yang penting selama bisa jamin kebersihan berarti kita aman ya. Dok, satu lagi yang paling penting, dokter gigi Bobby praktek di mana? Ini yang paling penting. Buat terakhir. Harusnya Google aja, Google. Google Bobby Gunadi. Nah, Bobby BOBBY, Gunadi GUNAID, Bobby Gunadi. GUNADI, Dok. Iya, GUNADI ya. Bobby Gunadi, di Google di situ. Kalau enggak ya mau catat boleh, Jalan Karet Pedurenan nomor 10B, Jakarta Selatan. Itu ada di seberangnya Lotte Avenue ya. Iya. Oke Dok, kita tinggal 20 detik lagi. Saya terima kasih sekali, angkat jempol dua-duanya sudah hadir di sini Dok. Segala ilmu tentang gigi
Jadi buat penutupan kita pastiin bahwa masalah gigi ini penting, tolong dijaga dengan baik, diperhatikan dengan baik, dan mudah-mudahan semuanya tetap berjalan dengan baik. Oke?